Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat Indonesia. Perkenalkan, saya Febri Elma, Guru Bahasa Inggris di SMA Negeri 1 Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Dalam hal ini berawal dari keresahan saya terhadap hasil pencapaian belajar murid, di mana hanya 35% murid mencapai hasil di atas 70. Dan terkadang kita sering salah dalam mengakses pendidikan yang seimbang kepada murid. Kita cenderung memberikan proses pembelajaran yang sama persis kepada setiap murid. Sebenarnya itu bukanlah cara yang tepat. Murid itu unik. Setiap murid memiliki keunikan masing-masing. Setiap murid memiliki potensi, karakteristik, dan kemampuan masing-masing. Sebagai seorang guru, kita harus mampu memenuhi kebutuhan setiap murid. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa anak bukan tabula rasa, yang memiliki arti bahwa anak terlahir seperti diibaratkan kertas putih yang kosong. Namun pada dasarnya kertas itu memiliki garis-garis buram atau garis-garis putus. Pertanyaannya, apakah seorang guru bisa menambahkan garis-garis baru pada kertas tersebut? Atau apakah seorang guru bisa mencoret-coret sesuka hati sesuai keinginan sang guru dalam kertas itu? Jawabannya tidak. Jika guru melakukan, berarti itu adalah paksaan. Sebagai seorang guru, kita bukan memaksa. Kita hanya menuntut, bukan menuntut. Dalam arti, sebagai seorang guru, kita harus mampu memberikan sumber belajar, proses pembelajaran, dan dukungan sesuai dengan karakteristik setiap murid. Tentunya untuk mencapai setiap tujuan pembelajaran. Dari keresahan yang saya alami, maka pembelajaran berdiferensiasi merupakan cara yang tepat untuk diimplementasikan dalam pembelajaran bahasa Inggris di kelas saya. Oleh sebab itu, dalam video kali ini saya akan berbagi praktik baik tentang proses pembelajaran berdiferensiasi yang telah saya lakukan di dalam kelas saya. Pembelajaran berdiferensiasi itu unik dan kompleks. Pembelajaran berdiferensiasi adalah cara yang tepat untuk diimplementasikan ke dalam kelas untuk mewujudkan merdeka belajar. Terkadang kita sering was-was, khawatir, dan merasa cemas ketika praktik pembelajaran baru yang akan kita terapkan di dalam kelas. Namun, kita harus mencoba. Sebelum memutuskan untuk melakukan praktik pembelajaran ini, saya terlebih dahulu melakukan diskusi dan survei bersama guru BK dan wali kelas untuk melihat gaya belajar murid yang berguna untuk menyusun dan mempersiapkan bahan ajar yang akan saya ajarkan nanti. Oleh karena itu, saya menyiapkan 3 bahan ajar. Yang pertama, video pembelajaran, yang kedua podcast, dan yang ketiga LKPD dan teknik permainan game spinning game untuk penguatan pembelajaran berdiferensiasi. Pada awal pembelajaran dimulai, saya mengecek kesiapan belajar murid. Tidak hanya itu, saya juga melakukan asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik baik yang asesmen kognitif dan non-kognitif. Asesmen diagnostik kognitif berguna untuk melihat apakah
murid sudah memiliki kompetensi prasyarat dalam pembelajaran ini. Sedangkan asesmen diagnostik non-kognitif berguna untuk melihat gaya belajar dan minat murid. Dengan menggunakan aplikasi Google Form, Quizzes, dan lembar kerja. Ibu dan Bapak guru hebat, dari asesmen diagnostik kognitif yang telah kita lakukan, maka kita akan dapat dengan cepat menemukan kelompok kategori pemahaman murid. Ada 3 kategori pemahaman murid. 1. Paham utuh. 2. Paham sebagian. 3. Belum paham. Nah, dari hasil asesmen kognitif, maka menjadi dasar bagi seorang guru untuk pembentukan kelompok. Ibu dan Bapak guru hebat, keseruan belajar dimulai dari murid terlibat aktif dalam permainan teka-teki silang tentang perasaan murid. Dan kemudian, guru memberikan motivasi dan apresiasi kepada seluruh murid. Dilanjutkan dengan guru menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Setelah itu, murid mulai berinvestigasi mengenai cerita dongeng atau legend yang ada di daerah sekitar murid. Dan kemudian, dilanjutkan oleh murid ke dalam kerja kelompok untuk mengetahui lebih banyak tentang materi hari ini dengan bantuan lembar kerja. Guru membuat kelompok sesuai kategori pemahaman. Setiap kelompok akan dipasangkan dengan kategori pemahaman yang berbeda. Murid kategori 1 akan menjadi narasumber. Namun, apabila siswa butuh, maka dapat bertanya kepada guru. Guru juga menyiapkan bahan ajar bagi murid yang visual akan belajar mengamati video melalui YouTube. Murid yang auditory akan belajar dengan menyimak podcast, sedangkan murid kinestetik akan bertindak lebih aktif dalam menyelesaikan lembar kerja. Guru wajib memberikan pendampingan kepada murid yang kategori 3, dan pada tahap berikutnya, murid diajak untuk melakukan ice breaking. Setelah ice breaking, masing-masing kelompok mempersiapkan hasil diskusi. Setelah kegiatan dalam kelompok selesai, maka guru memberikan asesmen formatif dalam rentang waktu yang sudah ditentukan dengan menggunakan aplikasi Quizzes, sehingga guru lebih mudah dan cepat untuk memberikan feedback. Pada kegiatan penutup, murid dan guru menyimpulkan dan melakukan refleksi pembelajaran. Pembelajaran hari ini berfokus pada 2 hal diferensiasi, yaitu diferensiasi konten dan proses. Pada diferensiasi konten, setiap murid mengamati sumber belajar yang berbeda sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Kedua, diferensiasi proses. Setiap kelompok akan berkolaborasi dengan perannya masing-masing sesuai dengan kategori tingkat pemahaman. Baik, Ibu dan Bapak guru hebat Indonesia. Rasa kekhawatiran dan cemas yang di awal kita rasakan akhirnya berangsur hilang. Karena proses pembelajaran yang telah kita lakukan di dalam kelas memiliki hasil yang positif. Terlihat murid aktif, seru, dan fokus dalam pembelajaran. Ibu dan Bapak guru hebat, mungkin inilah video pembelajaran berdiferensiasi yang telah saya lakukan di SMA Negeri 1 Pancong Soal. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.